Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novita Pratiwi akan menjelaskan beberapa komunikasi dan beserta contohnya. Pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang dengan beberapa efek dan umpan balik atau feedback. Contoh pengaplikasiannya di ranah tasawuf dan psikoterapi adalah komunikasi dengan teman, baik curhat sampai diskusi berat. Yang kedua, yakni presentasi, di mana presentator mempresentasikan materinya kepada teman-teman. Yang ketiga, hipnosis. Yang kedua, yakni komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di suatu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut dari pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor media massa sangat dominan dalam studi komunikasi massa. Contoh pengaplikasian komunikasi massa di TP. 1. Yakni tampilan layar di proyektor. Dosen menjelaskan ke teman-teman atau ke mahasiswa. 2. Pengumuman lewat sosial media, baik pengumuman dari dosen, dari fakultas, ataupun dari ketua HMPS TP. Yang ketiga, pengumpulan tugas mahasiswa atau mahasiswi melalui sosial media, baik di Instagram ataupun di YouTube. Yang ketiga, yakni komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Contohnya yaitu dosen menjelaskan sesuatu kepada salah satu kelompok. Yang kedua, ketua HMPS TP menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing departemen. Langsung saja saya melanjutkan dari Mbak Depi tentang listening skill atau kemampuan mendengar. Listening skill, kemampuan mendengar, adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diajarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Contohnya pengaplikasikan dalam tasawuf. Seorang yang sedang konseling, mereka mendengar aktif agar kalian memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, dapat mengatasi lingkungan hidup agar lebih konsumtif. Dan selanjutnya, etika komunikasi. Etika komunikasi dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau tidak langsung. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang dalam kegiatan komunikasi dengan guru di sekolah. Contoh penerapannya: setiap siswa tidak boleh mengeluarkan kata-kata
yang kurang enak didengar, yang bisa membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung. Dengan demikian, etika komunikasi memegang peran penting dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen